lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas pilkada lagi, pilkada Jakarta. Apa tuh? Ayo penonton, bosen nggak? Loh, tapi kan besok nih pilkada. Iya, besok Pilkada pilkada. sudah memasuki hari tenang. Tuh. Dan sudah dicopot-copotin ya banner. Udah dong, semua udah bersih. gitu. Udah bersih. Tapi Bang, kita nih denger berita Bang. Katanya sih kan kemarin itu sempat beredar yang FPI sama PSI sejalan mendukung Ridwan Kamil Bang. Waktu yang episode lalu lah kalau kalian kayak kalau penonton-nonton gitu ya. Nah sekarang ada berita soal Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono menandatangani Fakta Integritas sama FPI Bang. Iya. Ada beritanya tuh Bang. Pihak FPI-nya bilang tanggal 15 November hari Jumat itu Pak Suswono sama Pak Ridwan Kamil menandatangani Fakta Integritas. Itu udah beredar banget Bang. Nah, salah satu fakta integritasnya itu isinya menjunjung tinggi ayat Al-Quran di atas konstitusi. Nah lo kan? Gimana sih? Apa nih? Aduh. Terus kayak memasukkan ajaran agama Islam di dalam peraturan perundangan. Jadi nilai-nilai Islam dimasukin ke dalam perundangan. situ, memerangi minuman keras, LGBT tidak diperbolehkan, melarang liberalisme, sekularisme, dan lain-lain. Pluralisme. Boleh. Tidak boleh di situ. Itu sebetulnya di dalam dalam percakapan di masa lalu itu 3 kata itu memang seringkali diulang-ulang oleh kelompok-kelompok Islam. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Itu disingkatnya dengan sepilis. Oh oke. Penyakit jadinya ya. Ya jadi sekarang menurut berita ini Pak Ridwan Kamil menandatangani Fakta Integritas dengan si FPI ini ya untuk menyatakan satu akan menempatkan ayat-ayat suci di atas konstitusi. Betul. Ini penting loh. Jadi konstitusi kita itu ada di bawah ayat-ayat suci. Ya. Kedua, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam peraturan perundangan. Oke. Betul. Ketiga, akan apa tadi? Yang nomor 3? Pokoknya memerangi LGBT. Memerangi minuman keras. LGBT. Ya. Dan juga ada sebetulnya satu lagi, akan menolak pembangunan tempat hiburan malam. Wah. Diskotik gitu ya. Diskotik gitu ya. Dan terakhir adalah yang tadi kamu sebut, yang kelimanya, yang terakhir itu menolak paham-paham seperti pluralisme, liberalisme, sekularisme. Dan yang beredar Bang di berita-berita itu kan ada tuh fakta integritas turun ditandatangani Bang. Oke. Kok bisa sama Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono? Ini gimana nih Bang? Jadi si fakta itu ditandatangani oleh, jadi itu sah nih ya. Iya, jadi nanti ayat suci akan berada di atas UUD 45 lah kira-kira gitu kan. Iya, dan kalau sampai beneran sah nih, beneran jadi nih Pak Ridwan ya, nanti apakah akan menjadi daerah khilafah Jakarta? Waduh, serem ya. Karena tadi aja dibilang kan nilai-nilai Islam masuk dalam peraturan perundangan. Oke. Nah, sekarang nih buat penonton penting untuk Anda ketahui ya. Tadi saya pura-pura aja dengar dari dia, padahal saya sebetulnya Lagi acting aja kita. Lagi acting. Sebetulnya saya tahu persis. Itu semua bohong. Itu tidak pernah. Jadi bukan tidak pernah. Jadi ceritanya begini. Gimana tuh Bang? Pak Ridwan Kamil itu memang didekati oleh kelompok FPI. Sebetulnya kan yang dia tanda tangani Fakta Integritas bukan cuma dengan FPI ya. Betul. Iya kan? Banyak pihak. Ada beberapa kelompok lain juga ya. Dan itu biasa kok. Orang mau maju dan dia bilang, si kelompok-kelompok pendukungnya bilang bahwa kita minta agar Anda berkomitmen ya sama hal-hal berikut ini. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil dengan FPI. Dan dengan FPI memang benar sudah ditandatangani sebuah fakta integritas. Tapi yang terpenting buat penonton ketahui dan teman-teman ketahui di sini bahwa isi fakta integritasnya Pak Ridwan dengan orang kelompok-kelompok FPI tersebut bukan seperti yang barusan kita bicarakan. Jadi ibaratnya itu tuh yang ori dan udah di Nah, kabarnya ini kabarnya ya. Diedit lah. Kan gini,
FPI itu menyorongkan ke Pak Ridwan Menyodorkan Kamil, ya. menyorongkan. Ini loh fakta integritasnya. Ya. Nah di situ kabarnya ya, lagi-lagi saya minta maaf kalau saya salah ya, karena kita belum pernah melihat langsung, saya belum pernah melihat langsung fakta integritasnya ya. Di situ tertulis bahwa tadi ayat suci di atas konstitusi, ya, menolak LGBT, menolak miras, menolak diskotik dan seterusnya, ya, menolak pluralisme. Itu memang diajukan ke Pak Ridwan, tapi Pak Ridwan nggak setuju. Ya dong, kalau saya harus menandatangani fakta integritas, saya harus baca terus saya akan bilang, wah saya nggak mau kalau begini bunyinya, ya. Nah, jadi yang sekarang beredar tapi yang disebarkan nih adalah justru yang belum Revisi. belum direvisi, kan diminta direvisi dong. Masih yang ori lah. Kalau yang direvisi. yang saya dengar ceritanya, Pak Ridwan kemudian mencoret-coret, ini saya nggak bisa gini kalimatnya, nggak bisa gini redaksinya. Ya, saya nggak tahu yang barunya seperti apa. Tapi yang bahwa ada ayat suci di atas konstitusi itu jelas harus diubah dong. Iyalah. Karena Pak Ridwan itu saya menjadi tahu kenapa Pak Ridwan sendiri menolak itu adalah karena saya bertanya dengan timnya Pak Ridwan. Kemudian teman saya itu menunjukkan ini loh jawaban Pak Ridwan. Kalimatnya kira-kira nggak benar itu, nggak begitu. Itu udah saya coret-coret tuh, ya. Walaupun saya memang tidak baca sih yang dicoret-coretnya seperti apa. Tapi yang jelas yang tadi itu oleh timnya sendiri dibilang bukan begitu, ya. Nah, jadi bayangkan nih, draft yang diajukan oleh FPI yang sebetulnya tidak ditandatangani oleh Pak Ridwan, tidak disetujui oleh Pak Ridwan, sekarang menyebar. Ya, seolah-olah dia setuju tuh dengan syarat-syarat tersebut. Saya tanya sama kalian nih, sebagai mahasiswi, enggak ya, udah lulus. Menurut kalian kenapa? Kenapa yang beredar justru yang draft itu? Ya namanya juga, kalau menurut Egra ya namanya juga politik kan, ya. Bisa digoreng-goreng gitu. Untuk apalagi bisa digoreng-goreng. H-1 besok pilkada dan iya. ingin lebih ke menjatuhkan popularitas. Iya. Jadi menjatuhkan reputasi, popularitas, kredibilitasnya Pak Ridwan. Seolah-olah Pak Ridwan itu memang adalah orang yang intoleran, membenarkan apa yang diajukan oleh FPI. Tapi kalau soal fakta integritasnya benar loh ada ya. Jangan salah ya. Jangan sampai dikatakan bahwa dia tidak melakukan fakta integritas dengan FPI. Fakta ada. Ada ya. Tapi, sebagaimana juga fakta dengan kelompok-kelompok lain juga ada yang mungkin nanti Egra juga bisa share ya. Jadi ada, tapi isinya bukan seperti yang sekarang disebarkan secara luas ini, diviralkan nih. Seolah-olah betul-betul Pak Ridwan ini akan menjadikan Jakarta itu sebagai yang nggak enak sih ngomongnya, cuman kayak daerah agama gitu loh. Daerah itu tadi, daerah hilafah, daerah konservatif. Ya. Jadi ya itu adalah sebuah, menurut saya itu masuk dalam kategori yang namanya black campaign. Kalau dalam ilmu komunikasi ya, kampanye hitam yang lazim dilakukannya pada hari-hari menjelang pemilihan. Kenapa? Karena mereka berharap kalau ini terjadi menjelang hari pemilihan, ya, pertama susah ngebantahnya. Waktunya kan mepet nih. Iya, betul. Ya. Jadi Pak Ridwan belum sempat meluruskan, orang udah kepalang percaya. Oke. Ya kita harapkan saja barangkali mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan orang jadi tahu ya bahwa sebenarnya itu tidak benar. Kedua, ini bisa menentukan, mempengaruhi terutama bagi mereka yang masih belum bisa memutuskan akan mendukung siapa nih. Ini masih, orang nih kan besok berangkat. Cindy ini besok di Jakarta nih, Gra. Cindy. Kamu di mana? Aku di Tangerang Selatan. Aku di Bogor. Saya di Bogor nih ya. Jawa Barat sama Banten. Ini 3 provinsi berbeda. Ya kita sih kayaknya sih kita besok udah jelas mau milih siapa ya. Cuman kan ada banyak orang juga yang masih ragu-ragu atau masih milih, kan lawannya Pramono, lawannya Ridwan Kamil itu Pramono ya. Pramono atau Ridwan ya. Nah pas mendengar, Ridwan Kamil ini akan menjadikan Jakarta itu sebagai daerah agama ya. Ya mungkin kalau dia memang suka sih dia dukung ya. Cuman kalau dia adalah orang yang masih miris ragu-ragu gitu ya. Masih labil. Masih labil. Itu mungkin akan berpikir untuk
oh kalau gitu saya akan tinggalkan Ridwan Kamil. Jadi ini jahat betul, makanya saya sebut sebagai black campaign, black propaganda, propaganda yang hitam. Hitam itu artinya propaganda itu bisa putih ya, putih itu artinya jujur. Oke. Jadi misalnya Anda mengatakan bahwa Pak Ridwan Kamil ini sukses memimpin Jawa Barat, itu propaganda juga, tapi itu that is white propaganda, bagus jadi ya. Nah ini yang black propaganda, ini jahat betul menurut saya, karena dia membuat image-nya Pak Ridwan menjadi seseorang yang anti Pancasila gitu ya, anti NKRI, padahal jelas-jelas Pak Ridwan selalu bilang kalau saya mau bikin fakta integritas itu harus mengikuti sejalan dengan tunduk pada konstitusi kita. Ini saya bukan tim sukses loh. Iya. Oke. Ya, dan saya tidak akan memilih Pak Ridwan karena saya bukan orang Jakarta. Nah, iya betul. Egra juga kan? Iya. Jadi tidak penonton bisa. jangan khawatir, kami ini bukan tim sukses. Cuma kebenaran ini harus ditegakkan bahwa terjadi kebohongan, terjadi pemfitnahan terhadap Pak Ridwan. Oke. Gitu. Ya, Nah, berarti. sementara itu barangkali Egra juga bisa share bahwa Pak Ridwan itu juga menandatangani fakta integritas dengan banyak pihak lain kan? Banyak, ada beberapa pihak. Kamu mau share ke kita? Atau aku yang share? Kamu aja deh. Ya. Jadi Ya, ada beberapa Pak pihak. Ridwan Kamil tuh yang aku lihat ya, yang memang lumayan menonjol itu sama Rapi, relawan pimpinan Indonesia. Oke. Sama tim relawannya Pak Marwar Sirait, Oke. sahabat ARA. Iya, iya. Itu salah satu highlightnya itu untuk mempermudah pembangunan rumah ibadah untuk Nah. semua agama di Indonesia. Nah, iya. Oke, nah. Gitu. Ini ditandatangani nih, ini bener nih kalau yang Bener. ini. Kan beda ya sama yang tadi gitu. Kayak diedit kalau yang tadi. Yang tadi tuh kayak lebih ke masa sih gitu. Terus apa lagi? Ya, kalau sejauh ini baru sejauh dua ini itu. yang kita lihat itu Bang yang memang paling menonjol gitu ya. Tapi dia juga ada janji ngapain tadi ya? Bangun sekolah something? Iya, bangun sekolah gratis. Iya, kayak gitu. yang Ya. biasa Ya, yang normatif biasa aja. Iya. Iya. Ya. Jadi memang kalau yang ini nih menjadi masalah besar adalah karena ya kita tahu lah sekarang ini kan memang tahu kan isu politik identitas. Ya, Tahu, betul. Ini kan biar bagaimanapun kita bersyukur ini sekarang tidak muncul ya di Iya. Jakarta ataupun daerah lain. Tapi kan tetap aja ada pihak-pihak yang berusaha mengaitkan ini dengan politik identitas. Dan kebetulan memang di masing-masing kubu di Jakarta ini ada yang berusaha menyantalkan diri ya. Kalau di kubunya Pak Pramono justru Pak Anies Baswedan ya. Oke. Yang kita udah pernah diskusikan ini kan. Iya. Pak Anies Baswedan gabung sekarang sama Pak Pramono dan diterima oleh Ahok. Sampai apa iya. dikatakan anak abah sekarang Anak kerjasama abah dengan Ahokers. Ahokers ya. Nah di kubu siapa Pak Ridwan Kamil ini kayak tadi saya bilang FPI berusaha mendekat kepada Pak Ridwan Kamil dan bilang kita mau dukung gitu kan, tapi tanda tangani fakta integritas. Cuman publik harus tahu fakta integritas yang ditandatangani itu bukan seperti yang disebarkan secara viral sekarang ini. Nah. Siap. Karena kalau yang sekarang ini memang agak bermasalah sih. Kalau misalnya konstitusi kita harus berada di bawah ayat suci. Ayat suci. Itu kan kayak kita diaturnya bukan oleh UD 45 ya, tapi oleh kitab suci gitu, bukan misalnya begitu. Kitab sucinya spesifik Bang, Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, Sedangkan saya ya, bukannya anti Al-Qur'an dan saya adalah seorang muslim. Iya. Saya baca Al-Qur'an, saya juga berusaha menjalankan perintah-perintah Tuhan kan. Tapi dalam hal perundang-undangan ini kita harus sadar dong, di Indonesia ini yang menjadi rujukan utama dari undang-undang peraturan perundangan kita adalah bukan agama, Betul. adalah konstitusi. Konstitusi. Gitu. Apalagi ini urusannya udah dalam menjalankan suatu pemerintahan daerah gitu ya. Ya. Masa iya sih bukan mengerucutkan, menggunakan satu kitab suci gitu kan? Ya. Nggak etis aja sebenarnya. Nggak pas. Nggak pas. Iya. Gimana nanti nasibnya yang memang agamanya lain gitu, agamanya Iya. Kristen, Iya. agama Katolik nih seperti teman saya ini nanti Kristen, bagaimana? Bunda. Iya Kristen. Agama teman saya ini bagaimana nanti Bunda? Iya. Ya, dan itu kan kemudian muncullah larangan
larangan minuman keras. Ya kan di Indonesia, apalagi Jakarta kan, ya minuman keras itu sesuatu yang secara hukum itu diterima, itu legal, ya. Atau tempat hiburan malam, diskotik. Kalau Anda nggak menganggap diskotik itu tempat haram, jangan datang. Tapi jangan dilarang. Ya. Nah ini seolah-olah Pak Ridwan setuju untuk melarang diskotik. Seolah-olah Pak Ridwan setuju untuk melarang LGBT. Bayangkan, melarang LGBT, melarang pluralisme, melarang liberalisme, sekulerisme. Jadi ya udah, kita ini mudah-mudahan masyarakat bisa terbantu ya untuk memahami bahwa ini semua adalah hoax ya. Nah, karena kalau misalkan penonton juga lihat ya yang beredar itu, kalau yang aku lihat ya beberapa postingan-postingan itu yang bagian tanda tangannya itu di paling belakang. Jadi kayak halaman yang terpisah gitu, bukan nyambung gitu. Ya betul itu benar juga. Jadi dengan mudah orang barangkali diambil dari sebuah halaman lain dipasang di situ. File data yang lain gitu, ada tanda tangan. Iya, filenya kan kertasnya putih terus kayak agak kuning gitu loh. Tapi ya orang bisa aja percaya, Bang. Kayak, dan kita minta aja sama si penyebar kebohongan, stop deh. Ya, jangan pecah belah kita. Jangan sebarin kebohongan-kebohongan semacam ini. Udah tanding aja secara terbuka. Betul. Ya kan? Sebetulnya pertarungannya ketat kok, deket kok semuanya. antara semuanya. Sengit sekali. Ya udah, kita lihat, kita berharap masyarakat cukup rasional untuk mengambil pilihan dan memilih gubernur terbaik untuk daerah Jakarta. Adu gagasan dan jangan gampang terpengaruh sama berita-berita yang misinformasi lah, yang belum tentu jelas kebenaran. Disinformasi, betul. Tuh. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau penonton ada ide-ide konten, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Milih ya guys, jangan golput ya. Lumayan ada promo. Dapat promo guys. Mantap.